Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jatra, NPM channel 19049. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Saya akan membahas tentang kombinasi dan bisnis. Apa itu kombinasi dan bisnis? Kombinasi dan bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh penguasaan atas satu atau lebih bisnis. Oke. Bab 1, kombinasi dan bisnis. Bentuk kombinasi dan bisnis secara entitas ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, di sini ada contoh dari kombinasi dan bisnis. Jika PT A mengakuisisi aset dari penghasilan dari PT B, kemudian PT B maka disebut merger. Tapi kalau PT A dan PT B kemudian asetnya bergabung, A dan B dihapuskan, maka adanya PT C. Gabungan dari PT A dan PT B atau liabilitas PT A dan liabilitas PT B maka disebut konsolidasi. Ketika PT A mengakuisisi PT B dengan kepentingan ditambah 50%, maka disebut akuisisi, jadi merger konsolidasi. Akuisisi sama-sama akuisisi berada di merger, dan konsolidasi yang diakuisisi oleh suatu perusahaan atas perusahaan lain itu adalah aset dari liabilitas, sedangkan diakuisisi untuk ketika itu akuisisi saham PT B yang sahamnya diakui PT A tentang dan berat liabilitas dan statusnya adalah sebagai periode perusahaan PT A. PT P dan PT A sama-sama entitas dan catatan PT A melakukan transaksi sama. Catatan PT A melakukan transaksi sama satu periode, melakukan pencatatan secara akuntansi. Kemudian PT B sebagai anak perusahaan PT A melakukan pencatatan transaksi. Perusahaan PT A melakukan pencatatan transaksi aktivitas yang dilakukan, tapi perbedaannya PT A sebelum menjadi perusahaan keunggulan laporan keuangan sebagai entitas pencatatan dan entitas laporan. Tapi sejak perusahaan dikuasai oleh PT lebih dari 50%, maka PT B hanya sebagai entitas pencatatan, tapi tidak sebagai entitas laporan. PT A sebelum mengakuisisi PT B, entitas pencatatan dan entitas laporan khususnya pencipta keuangan sebagai, tapi setelah menjadi anak PT A hanya sebagai entitas laporan keuangan. Baiklah, di sini ada motivasi untuk perusahaan. Motivasi perusahaan melakukan motivasi pertumbuhan untuk perusahaan menjadi semakin besar akibat pertumbuhan dan perkembangan usaha untuk memperkaya pemegang saham. Perusahaan itu bisa melakukan strategis pertumbuhan organik. Pertumbuhan organik adalah pertumbuhan perusahaan secara manual akibat peningkatan skala usaha dan pendirian usaha baru. Keuntungan kombinasi dan bisnis. Keuntungan hasil yang lebih besar kepada pemegang saham dibandingkan pada saat entitas belum melakukan kombinasi dan bisnis. Di sini ada contoh pembentukan PT BNI Syariah yang diawasi merupakan unit perusahaan syariah. Awalnya merupakan unit usaha syariah dari PT BNI Persero. Bentuk perkembangan bisnis internal dapat juga dilakukan melalui kombinasi dan bisnis dilakukan oleh PT BNI Syariah yang dimiliki oleh satu entitas. Untuk sebagai contoh, PT A memiliki entitas anak PT B dan PT C. Kombinasi bisnis dilakukan dengan menjual keperluan PT A pada saham PT C kepada PT B. Untuk kombinasi dan bisnis terdapat tersebut merupakan contoh bentuk
konsolidasi entitas pengendalian secara total. Tidak terjadi pembentukan pada kepemilikan tenaga kerja, hanya terjadi perusahaan PTC yang di awal entitas anak PTB menjadi entitas cucu. Di sini ada aspek etika. Aspek etika dalam kombinasi dan bisnis sering dikaitkan oleh manajemen laba. Sederhananya adalah mempengaruhi perusahaan agar supaya smart, karena investor tidak menyukai laba yang berinvestasi. Bentuk manajemen laba misalnya perubahan peningkatan beban. Akuntansi dan bisnis ada merger dan konsolidasi yang diakuisisi aset liabilitas. Aset kita liabilitas diambil oleh pembeli suatu perusahaan dengan asetnya saja. Maka muncul dalam kombinasi dan bisnis yaitu goodwill. Goodwill termasuk aset keadaan yang tidak terwujud. Kapan munculnya? Contoh, saya membeli perusahaan si Wilman. Aset Wilman total nilai wajar adalah 100 juta. Liabilitas 50 juta. Berarti aset bersih dari perusahaan si Wilman adalah 50 juta. Aset bersih sama dengan aset bersih dikurangi liabilitas. Aset bersih juga disebut ekuitas. Ternyata aset si Wilman ada 150 juta. Dalam yaitu 50 juta ketika membeli perusahaan lain, saya mau bayar lebih tinggi dari aset si Wilman yang bersih yang dimiliki perusahaan si Wilman. Saham di PT Wilman, kenapa di PT si Denada mempunyai hak pembelian lebih mahal? Harganya membeli saham 40% karena sebelum PT si Denada mempunyai saham sebanyak 20%. Jika kita sudah memiliki hak pengendalian, kita bisa menghilangkan hak pengendalian jika kita melepas sebagai saham ke PT si awal. Maka hilang pengendaliannya pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan telah pengendalian atas bisnis. Bisnis itu adalah perusahaan, bukan pengendalian entitas. Sebagai aset yang dimiliki perusahaan dalam akuisisi saham lain untuk menguasai perusahaan itu adalah mengakuisisi perusahaan pembisnis, bukan hanya menguasai sejumlah aset. Jika dalam kombinasi dan bisnis, apalagi diakuisisi dalam sebuah bisnisnya, maka menyuiskan aset tertentu. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang kombinasi dan bisnis bab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.